ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Konten saya itu 100% membelani jamaah. Ada satu video yang mencatut nama saya itu yang bikin JRK, seolah saya ini menyerang jamaah, seolah-olah saya ini di pihak JRK. Itu narasi yang tidak benar, itu isu yang tidak benar. Dengan adanya video ini, saya mengklarifikasi bahwa saya ini pejuang jamaah, saya di pihak jamaah, bukan di pihak JRK. Jamaah yes, JRK no. Isu yang berkembang bahwa saya sudah merezel, itu isu yang tidak benar. JRK ini keplok-keplok kalau tahu isu saya sudah merezel. Jadi harap dimaklumi itu adalah sebuah kejahatan yang dilakukan oleh merezelin yang menjebak saya, memfitnah saya dengan membuat video seolah-olah saya ini di pihak mereka. Begitu teman-teman. Salam perjuangan buat teman-teman, salam buat Cak Mansur dan Cak Lek Asmar. Salam perjuangan. Apakah boleh hadis mauquf itu dijadikan hujah? Ya boleh dong, kenapa tidak boleh? Oh, nggak ada yang melarang kok, ente melarang. Apakah pendapat ente ini lebih baik daripada perkataan sahabat? Mauquf itu, mauqufnya di sahabat, sedangkan Nabi saja merekomendasikan alaikum bisunati wa sunati khulafaur rasyidin, menetapilah pada sunahku dan sunahnya khulafaur rasyidin. Begitu teman-teman. Kok ente menyalahkan perkataan sahabat? Apakah ente lebih bijak dan lebih pintar dan lebih benar daripada sahabat? Ente ini ngawur saja kalau berpendapat itu. Pendapat kok suka ngawur begitu. Begini teman-teman, asal sahabat Nabi itu boleh dijadikan pendapat, apalagi perawinya itu perawi yang sikoh, dipercaya, dan banyak muhadisin loh yang mengambil hadis dari dia. Kok ente beraninya menyalahkan ucapan sahabat? Ganjol, memang pendapat ente itu pendapat yang ngawur. Sini. Layangan somasi terbuka kami tujukan kepada akun Facebook yang bernama Agung Anugrah Jati dan akun yang bernama Salafus Soleh yang telah mencatut nama saya untuk keperluan hoax dan ujaran kebencian yang disebarluaskan melalui sosial media Facebook dan TikTok, serta akun balutan kenangan TikTok telah melanggar Undang-Undang Nomor 35 Jo Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 dengan ancaman 12 tahun penjara atau denda uang sebesar 12 miliar. Dengan pernyataan somasi saya hari ini, tolong untuk menghapus video yang mencatut nama saya
paling lama 2 kali 24 jam. Kalau tidak mau menghapus, kami selaku korban pencatutan akan melaporkan pihak yang berwajib, serta minta tolong teman-teman untuk mencari siapa yang membuat video serta menyebarluaskan dan informasikan di inbox ataupun di kolom komentar. Tolong buat yang bersangkutan yang membuat video untuk kooperatif, jangan mempersulit diri. Sekian, terima kasih. Semoga bisa dimengerti dari pihak yang membuat video. Juga teman-teman yang bersedia membantu memberikan memenuhi janji saya kepada Caleg Asmar yang menanyakan tentang video saya. Gini Caleg Asmar, video saya itu untuk menguatkan, bukan untuk melemahkan. Adapun video yang melemahkan itu bukan produk saya, tapi itu fitnah dari JRK. Jadi perlu Caleg Asmar ketahui dan pahami bahwa video yang beredar viral itu produk murni dari JRK. Salam buat teman-teman ya yang ada di mana saja, terutama buat yang ada di grup Silaturahim Bisa maupun grup Al Jamatul Rahmah. Juga buat teman-teman semua yang ada di mana saja, salam-salam dari Mbah Dik. Salam perjuangan. Jamaah yes, JRK no. Mereaksi pertanyaan Ahmed Wais yang menanyakan hadis beserta kedudukannya. Begini Ahmed Wais, kalau saya terangkan itu nanti panjang, tidak cukup waktu untuk menerangkan di sini. Karena kita diberi waktu terbatas, 1 menit 30 detik. Waktu itu tidak cukup untuk menjelaskannya. Lagian itu pertanyaan anak TK yang nggak pantas ditanyakan. Kalau ingin tahu, silakan ketik pertanyaan itu ke Google, nanti akan muncul jawabannya. Gitu, Ahmed Wais. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya, kamu kesini lagi, kita ngopi dan diskusi, kita lanjutkan baru. Begitu Ahmed Wais. Masa pertanyaan level TK gitu kamu lemparkan kepada saya? Ya malulah. Gak level itu. Oke, paham. Acara diskusi terbuka yang diadakan di UINSI Samarinda yang diadakan pada hari Sabtu kemarin telah berhasil dilaksanakan, yang dimotori oleh Forum Persaudaraan Wasatiyah yang merupakan wadah bagi mantan jamaah. Terbilang acara tersebut lancar dan berhasil sukses dilaksanakan, walaupun ada beberapa gejolak namun tidak menimbulkan kericuan, dan acara tersebut sukses diselenggarakan. Dalam pemaparan MUI, bahwa kita ketahui kriteria paham atau aliran keagamaan yang menyimpang ada 10, dan LDII tidak termasuk satupun kriteria aliran keagamaan yang menyimpang. Perlu dipahami bagi Forum Persaudaraan Wasatiyah yang merupakan wadah mantan jamaah, bahwa keputusan MUI, bahwa sikap MUI terhadap LDII harus diterima dengan legowo dan ikhlas. Begitu teman-teman. Abdullah Mas'ud, mereka bertiga itu orang yang tidak mengerti agama. Mereka tidak bisa membedakan mana masalah agama dan mana masalah keduniaan. Kalau Allah sudah memerintahkan dan Rasulullah sudah memerintahkan, itu maksudnya ranah agama, maksudnya ranah ibadah, bukan masalah politik.
Jadi masalah jamaah itu bukan masalah politik. Yang mana kalau politik itu terserah manusia. Allah membebaskan. Karena antum a'lamu fi umur dunyakum. Kalau masalah politik, masalah keduniaan itu menyerahkan kepada manusia. Nabi peserta Allah itu menyerahkan kepada manusia. Tidak ada ketentuan berpolitik itu bagaimana, membuat negara itu bagaimana, itu tidak dijelaskan. Jadi jamaah itu bukan masalah politik keduniaan yang mengharuskan negara itu berbentuk jamaah. Itu kalau jamaah itu masuknya ranah ibadah, karena agama, karena sudah Allah yang mengatur, karena Rasulullah sudah mengatur sedemikian rupa. Jadi kalau mereka ketika menerangkan kalau masalah jamaah itu politik, ya salah besar. Mereka tidak bisa membedakan masalah politik dan masalah agama. Dan mereka itu tidak bisa membedakan mana masalah agama dan mana masalah keduniaan. Mereka menganggap bahwa jamaah itu adalah urusan dunia, urusan politik. Padahal jelas di Al-Quran disebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jelas benang merahnya itu di situ. Jamaah itu hablillah, agama Allah, bukan masalah politik seperti pemahaman mereka. Sehingga ketika itu salah, maka semua ranah yang ada dalam jamaah itu, dan mereka itu tidak bisa membedakan mana masalah agama dan mana masalah keduniaan. Mereka menganggap bahwa jamaah itu adalah urusan dunia, urusan politik. Padahal jelas di Al-Quran disebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jelas benang merahnya itu di situ. Jamaah itu hablillah, agama Allah, bukan masalah politik seperti pemahaman mereka. Sehingga ketika itu salah, maka semua ranah yang ada dalam jamaah itu, sebuah kegaduhan yang ada di Samarinda itu adalah sebuah propaganda yang dicipta kondisikan oleh sebuah kelompok kecil yang terindikasi radikal separatis intoleran, yang mereka membuat proyek cipta pecah belah, cipta adu domba, cipta provokasi yang ada di masyarakat, yang tujuannya adalah ingin mendapatkan perhatian dari masyarakat bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah proyek untuk dakwah mereka. Pertanyaannya, apakah dakwah dengan cara provokasi, cipta adu domba, cipta provokasi seperti itu ada contohnya dari Rasulullah? Teman-teman, dakwah itu adalah yuridul khair lil ghair. Dakwah itu amar ma'ruf nahi munkar, bukan sebaliknya yuridul syarr lil ghair, bukan, tapi yuridul khair, mengharapkan kebaikan bagi yang lain, tidak mengharapkan kejelekan dari yang lain seperti kalian itu, atau amar ma'ruf nahi munkar. Bukan amar mungkar nahi ma'ruf, bukan menyerukan kemungkaran dan mencegah kema'rufan, bukan. Jadi apa yang kalian lakukan itu adalah sebuah itu dijadikan hujah. Ya boleh dong, kenapa tidak boleh? Oh, nggak ada yang melarang kok, ente melarang. Apakah pendapat ente ini lebih baik daripada perkataan sahabat? Mauqufnya di sahabat, sedangkan Nabi saja merekomendasikan alaikum bisunati wa sunati khulafaur rasyidin, menetapilah pada sunahku dan sunahnya khulafaur rasyidin. Begitu teman-teman. Kok ente menyalahkan perkataan sahabat? Apakah ente lebih bijak dan lebih pintar dan lebih benar daripada sahabat? Ente ini ngawur saja kalau berpendapat itu. Pendapat kok suka ngawur begitu. Begini teman-teman, asar sahabat Nabi itu
boleh dijadikan pendapat, apalagi perawinya itu perawi yang sikoh, dipercaya, dan banyak muhaddisin loh yang mengambil hadis dari dia. Kok ente beraninya menyalahkan ucapan sahabat? Ganjol, memang pendapat ente itu pendapat yang ngawur. Sini. Loh Mas'ud yang mengatakan infak di dalam jamaah itu katanya pungli atau pajak. Begini teman-teman, infak itu sebuah ranah agama, kalau pungli itu ranah keduniaan teman-teman. Katanya Abdullah Mas'ud itu lulusan Mekah, kok nggak ngerti agama. Begini teman-teman, untuk menetapkan hukum itu satu cari dalam Al-Quran hukumnya, kalau nggak ada dalam hadis. Kemudian kok cari-cari kok nggak ada, kemudian ijtihad gitu teman-teman. Kalau masalah agama itu seperti itu, Al-Quran, hadis, kemudian ijtihad, hukumnya seperti itu. Kalau pungli dan pajak itu bukan ranah agama, ranah keduniaan. Jadi untuk mencari hukumnya enggak di dalam Quran, hadis ataupun ijtihad. Kalau pungli itu hukumnya hukum keduniaan saja itu. Jadi apa yang dikatakan Abdullah Mas'ud itu salah besar. Kelihatannya Abdullah Mas'ud itu gak pernah ngaji lah. Masa infak itu gak ngerti kalau infak itu masalah agama. Untuk menetapkan takaran itu tadi hukumnya dengan Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijtihad. Gitu sumber hukum, kan sumber hukum Islam ya seperti itu, Quran, hadis, kemudian ijtihad. Ijtihad itu kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1, tetap berpahala. Gitu loh teman-teman. Oleh Ibu Titi yang menceritakan kalau Abah Thohir itu memakai susu. Tapi Ibu Titi di situ tidak bisa membuktikan secara ilmiah, secara medis itu tidak bisa membuktikan. Itu hanya sebuah cerita bohong karena tidak bisa membuktikan secara ilmiah, medis, tidak bisa. Narasi yang Anda lempar itu narasi bohong, kebohongan publik. Cerita itu benar kalau diperkuat dengan bukti, gitu. Anda ini tidak bisa membuktikan secara medis. Barang buktinya mana? Rongsernya ada apa tidak? Kan tidak ada rongser, tidak ada riwayat medis, juga tidak ada keterangan medis, keterangan lab juga tidak ada. Kemudian Anda menceritakan seperti itu, cerita Anda itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, keilmiahannya diragukan. Jadi itu adalah sebuah kebohongan, hoax yang besar. Jika membuat cerita itu harus kuat, yang bisa diterima dengan akal sehat. Debat publik, debat nasional dari Agung Anugrah Jati kepada DPP. Agung, kamu ini nggak sopan sekali, undang-undang DPP seperti undang mantu saja. Begini Gung, kalau undang DPP itu kamu datang ke kantor, kemudian bicara baik-baik, apa maksud kamu, kapan bisa terselenggara acara yang kamu adakan itu, begitu Gung. Jangan kamu lempar undangan ke sosial media, undangan liar seperti itu. Kamu itu ngundang orang yang membawai 15 juta orang, Gung. Skalanya nasional, kamu harus koordinasi dulu lah. Kemudian kamu harus ada izin dari Presiden, dari Kapolri, dari Menhan, itu kamu harus ada izin. Karena ini sangat krusial, menyangkut banyak orang.
Kamu jangan banyol aku. Kamu lempar undangan di sosial media itu nggak ada CC-nya, ilegal, liar. Kamu itu nggak sungguh-sungguh. Kalau benar sungguh-sungguh ya sesuai dengan prosedur lah. Tantangan debat kalian kepada DPP. Saya tak ketawa dulu ya teman-teman. Emang kalian itu siapa kok nantang-nantang debat? Kalian itu ya nggak level nantang-nantang debat sama DPP. Begini teman-teman, dapat analogi. Seorang anak TK kemudian nantang debat seorang profesor. Ya nggak level lah. Kalian itu ngelawak atau banyol. Begini teman-teman, kalau mau debat ya persiapan dulu lah, jangan hanya modal berani dan emosi. Belajar dulu sopan santun, belajar dulu menjadi dewasa, menguasai materinya. Jangan hanya modal berani dan emosi. Itu ketawa saya dengan kelucuan kalian loh. Saya itu memang benar-benar. Dwi Agung Handoko yang katanya NT atau nikah siri yang ada di dalam agama itu menurut mereka itu adalah perilaku seks bebas. Kok lucu sekali. Nikah siri itu nikah yang dilakukan di luar pemerintah, tapi hukumnya sah. Kenapa kok diadakan nikah siri itu sebelum nikah resmi? Itu untuk menjaga supaya tidak terjadi perzinahan. Bukan kok malah dipelintir menjadi perilaku seks bebas. Ya tidak. Nikah siri itu nikah yang diadakan dalam jamaah, tapi hukumnya sah karena memenuhi rukun dan syarat nikah. Begitu, jangan membuat dan salah kalian. Itu teman-teman. Dan Kurdi mengenai jumlah orang jamaah itu katanya cuma apakah mereka itu sudah benar dan menentukan jumlah 1 juta itu. Kita kan sudah konsensus benar, datanya itu sesuai. Sedangkan si Kurdi sama si Fauzi kan cuma berasumsi saja atas dasar pendapat mereka sendiri, tidak melalui sensus. Mereka kan bukan tim yang terlibat dalam pensensusan jumlah anggota orang jamaah. Ya, itu selalu ada dengan bentuk seperti itu, tidak masuk akal. Tidak ikut berhitung kok berani menentukan. Ya, orang dasar membuat hoax. Mereka itu cuma berhayal saja. Karena ya sudah, dasarnya itu tadi sakit hati yang terlalu dalam. Begitu teman-teman. Qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ayat tersebut membahas mengenai orang yang fasik, orang yang yakhruju 'anit ta'ah, orang yang keluar dari ketaatan. Ketika diserukan untuk taat Allah dan Rasul, mereka menolak dengan berbagai macam alasan, bahkan berani mencela, mencaci, menghujat, memfitnah, dan memprovokasi. Sejatinya mereka itu orang yang abah,
wa may ya'ba ya Rasulullah man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat Allah dan Rasul maka dimasukkan surga. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasul maka dia itu apa? Orang yang tidak mau. Sejatinya mereka itu orang yang bodoh karena menolak yang hak. Mereka berani resiko untuk masuk neraka gara-gara hawa nafsu mereka. Ingat, kalian tidak bisa lari dari hukum Allah dan Rasul. Camkan itu, teman-teman. Qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada sakit, Allah menambah sakit pada hati mereka. Ayat tersebut menggambarkan mereka yang sakit hati karena batalul haq wa hum tunnas. Akibat sakit hatinya itu mereka membuat fitnah, ujaran kebencian, provokasi dengan membuat video-video AI, dengan cara membuat audio-audio AI yang disebarkan di sosial media. Mereka tidak tahu konsekuensinya adalah al-fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak tahu konsekuensinya bisa membatalkan tauhidnya, teman-teman. Yang mereka tauhidkan itu tauhid syaitan, tauhidnya setan, bukan tauhid Allah, mengesahkan Allah. Camkan itu, teman-teman. Kalian tidak bisa lari kemana-mana dengan hukum Allah. Camkan ya. Sebenarnya apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kejahatan. Dan sebuah kejahatan itu sejatinya adalah sebuah siksaan. Entah itu menghujat, mencela, mencaci, memprovokasi, memfitnah. Itu adalah sebuah kejahatan. Dan dia tahu apa yang mereka lakukan itu sebuah kejahatan. Namun ada sebuah pertentangan di dalam hatinya. Dan itulah namanya siksaan yang ada di dalam hatinya. Semakin dia berbuat fitnah, maka pertentangan hatinya semakin besar dan siksaannya semakin besar pula. Mereka mengingkari pertentangan hatinya. Mereka dibutakan oleh hawa nafsu mereka. Begitu, teman-teman. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.